Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Raisa Akbar dengan NPM channel 25029. Perkenalkan, nama saya Reski Anita Putri dengan NPM channel 25065. Perkenalkan, saya Aisyah Ramadhani dengan NPM channel 2505. Di sini kami akan memberikan materi tentang akuntansi dalam piutang. Adapun materi pertama akan dijelaskan pada rekan saya, yaitu Intan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi dan jenis-jenis piutang. Piutang adalah jumlah uang yang terutang kepada perusahaan oleh pelanggan atau entitas lain yang diharapkan akan diterima dalam bentuk cash. Piutang adalah pun jenis-jenis piutang utama, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan karena penjualan barang dan jasa secara kredit. Wesel tagih adalah janji tertulis formal untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu yang akan dikenakan bunga. Adapun piutang lain-lain adalah mencakup semua jenis piutang kecuali piutang usaha dan wesel tagih. Pelaporan dan pengakuan piutang akan diakui ketika penjualan secara kredit terjadi atau instrumen wesel diterima. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada dua metode dalam akuntansi untuk mencatat kerugian piutang. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Metode penghapusan langsung ini adalah metode yang paling simpel. Cara kerjanya adalah kalau ada pelanggan yang benar-benar tidak dapat membayar, maka pihak perusahaan akan mencatat sebagai beban kerugian piutang. Contohnya, pelanggan A mempunyai utang 5 juta, tapi dia tidak dapat membayar. Maka perusahaan langsung mencatat beban kerugian piutang 5 juta di debit dan piutang usaha 5 juta di kredit. Lalu yang kedua, metode cadangan kerugian piutang. Metode ini lebih profesional dan sering dipakai di laporan keuangan resmi. Cara kerjanya adalah perusahaan memperkirakan piutang yang tidak dapat dibayar di masa depan, lalu membuat cadangan. Contoh, perusahaan memperkirakan 3% dari total piutang akan tak tertagih. Misalnya total piutang 100 juta, maka cadangannya adalah 3 juta. Jurnalnya saat membuat cadangan, beban kerugian piutang 3 juta di debit dan cadangan kerugian piutang 3 juta di kredit. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aisyah. Selanjutnya ada metode penghapusan langsung. Metode penghapusan langsung hanya mencatat kerugian piutang pada saat piutang dianggap tak tertagih atau dihapus. Ada dua estimasi metode penyisihan. Yang pertama adalah pendekatan persentase penjualan, dan yang kedua adalah pendekatan penuaan piutang. Selanjutnya adalah disposisi piutang. Piutang usaha dapat dijual atau didisposisi untuk mempercepat perolehan kas, seperti penjualan piutang usaha dan jaminan piutang. Itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode cadangan kerugian piutang. Kelebihannya adalah lebih akurat karena pakai estimasi. Lalu yang kedua, sesuai standar akuntansi, dan yang ketiga, laporan keuangan lebih realistis. Adapun kekurangannya perlu perhitungan dan penilaian. Mungkin itu saja materi yang dapat kami bertiga sampaikan. Kami tutup materi ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.